Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah dan memenuhi kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh. Bila jantung mengalami gangguan bisa memicu terjadinya kematian, maka pentingnya untuk menjaga kesehatan jantung. Dikutip dari tribunnews.com, penyakit gagal jantung akut bermula dari kondisi pembengkakan jantung, lalu gagal jantung dan menjadi akut. Gagal jantung akut memiliki resiko kematian yang terbilang tinggi. Lantaran penyakit gagal jantung atau pembengkakan jantung bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan. Meskipun begitu, penyakit tersebut masih bisa dikontrol agar mencegah terjadinya penyakit gagal jantung akut. Tak hanya itu saja, ada beberapa kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan jantung, di antaranya mengkonsumsi obat-obatan secara teratur, rutin kontrol ke dokter, memperbaiki gaya hidup yang sehat. Sebab gangguan jantung terjadi karena pola hidup yang tak sehat. Bila mengalami gejala seperti sesak nafas, sebaiknya segera periksakan ke dokter ahli. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Srihan. Nah, hari ini kita akan belajar membaca pantun. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar apa itu pantun, ciri-cirinya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, bahkan jenis-jenisnya apa aja. Nah, hari ini kita akan fokus untuk belajar cara membaca pantun. Nah, dalam membaca pantun, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah volume suara. Nah, kalau misalnya Ibu membaca pantun dengan suara yang tidak lantang dan tidak jelas, coba kalian dengarkan. Nah, apakah kalian mendengarnya? Mungkin sebagian kalian mendengarnya, tapi sangat tidak jelas, ya. Jadi, kalau kita membaca pantun, harus menggunakan suara yang jelas dan keras. Yang kedua, adalah intonasi suara. Nah, intonasi suara ini akan membuat pantun lebih menarik lagi ketika didengarkan. Ada naik turunnya. Kayak gitu ya. Sama seperti Ibu berbicara, tidak menggunakan nada yang datar. Ibu menggunakan intonasi agar cukup menarik untuk kalian dengar. Nah, yang ketiga adalah pelafalan. Harus jelas penyebutan kata setiap kata. A, I, U, E, O. Hal penting dalam membaca pantun. Nah, itu yang dikatakan pelafalan. Oke, dan yang terakhir adalah jeda. Nah, jeda itu Ibu beri tanda ada garis miring ya. Nah, biasanya simbol jeda itu digunakan yaitu simbol garis miring. Ingat ya, simbol garis miring. Nah, ingat ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan dalam membaca pantun. Yang pertama, volume suara, intonasi suara, pelafalan, dan jeda. Oke, Ibu harap kalian sudah paham. Oleh karena itu, mari kita coba.
Nah, pantun pertama yang akan kita baca bersama adalah pantun teka-teki. Nah, perhatikan ibu membacakan pantun ini. Mulut manis, hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, ibu ulangi ya. Mulut manis, hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, coba kalian ulangi pantun yang ibu sebutkan tadi. 1, 2, 3. Nah, good job. Nah, di sini ibu memberikan contoh untuk memudahkan kalian dalam membaca pantun. Ibu sudah buat tanda garis miring atau jeda, ya. Mulut manis, garis miring, hati nan baik. Itulah amal, garis miring, turun-temurun. Benda apa, garis miring, yang akan naik apabila garis miring hujan sedang turun? Oke, coba kita baca. Ini pasti membantu kalian. Mulut manis, hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, mudah ya. Ketika ada garis miring, kalian jadi ingat di mana perlu jeda sejenak. Oke. Nah, kita coba pantun yang lain ya. Ini adalah pantun nasihat. Ibu akan coba bacakan dan kalian bisa ikuti dari rumah kalian masing-masing. Di samping kolam ada batu, di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Ibu ulangi ya. Di samping kolam ada batu, di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Oke, ibu juga sudah membuat seperti contoh pantun pertama tadi. Perhatikan garis miringnya. Di samping kolam, garis miring ada batu. Di dalam kolam, garis miring ada ikan. Bila kita bisa garis miring membagi waktu, pastilah kita garis miring bisa disiplin. Oke, coba kalian baca dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Nah, oke. Jika kalian perhatikan, sebelum tanda jeda, nah kata terakhir itu intonasinya agak naik sedikit ya nak. Di samping kolam ada batu, gitu ya. Di samping kolam ada batu. Di dalam kolam ada ikan patin. Bila kita bisa membagi waktu, pastilah kita bisa disiplin. Nah, oke. Ibu harap dua contoh ini sudah membantu kalian dalam membaca pantun. Nah, kita sudah belajar cara membaca pantun yang baik dan benar. Oke, tadi perhatikan volumenya, intonasi suaranya, pelafalan, dan jeda. Oleh karena itu, silahkan kamu coba. Satu, dua, tiga. Wah, good job. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak ibu. Kalian sudah belajar membaca pantun. Perhatikan, hal ini harus kalian ingat, ya. Sehingga ketika kalian bertemu pantun, kalian tahu bagaimana cara membacanya. Sehingga ketika kalian membacanya, pun ketika orang mendengarkan kalian membaca pantun ini menjadi lebih menarik lagi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak karena kalian sudah fokus mendengarkannya dan kalian sudah mengikuti instruksi dengan ibu. Sampai bertemu kembali.